40, suara dering ponsel memecah keheningan di ruang kerja itu. Dia mengambil ponsel yang ada di atas meja kerja, matanya menyipit melihat nama yang tertera pada layar ponselnya itu. Nama petugas lapas yang dipercayai oleh Dion untuk mengurus segala keperluan sang papa selama berada di dalam tahanan. Petugas itu memang jarang menelpon, hanya sesekali setiap kali membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari sang papa. Ya, halo, ucap Dion begitu sambungan teleponnya terhubung. Sesaat memaku, diam membisu dengan sorot mata yang menerawang jauh dan perlahan mulai berkaca-kaca. Kesedihan mendalam terpancar jelas di wajahnya. Baik, saya akan segera ke sana, ucapnya dengan suara yang tercekat. Dion mematikan telepon, memasukkan ponsel ke dalam saku jasnya kemudian beranjak dari duduknya. Kayla menatap heran sejak mendengar suara Dion, dia bisa merasakan ada hal besar yang terjadi hingga membuat Dion terlihat sangat kacau. Ada apa Pak? Tanya Kayla dengan rasa penasaran yang tinggi. Ayo ikut, kita harus ke rumah sakit sekarang, ajak Dion tegas. Perintah Dion membuat pikiran Kayla jadi kalut, dia membayangkan sesuatu hal terjadi pada putranya. Leo, apa terjadi sesuatu Pak Leo? Tanyanya panik, tanpa pikir panjang langsung beranak dari duduknya sembari menyambar tasnya dan berjalan menghampiri Dion. Leo baik-baik saja, kita juga akan menjemputnya, ucap Dion. Dia lalu beranjak, Kayla mengikuti langkah Dion dengan buru-buru. Dia masih mencecar Dion dengan pertanyaan pertama yang belum sempat dijawab oleh Dion. Jangan buat aku panik Di, sebenarnya ada apa? Tanya Kayla sekali lagi. Dia sudah bertanya berulang kali tapi Dion masih diam saja. Papa terkena serangan jantung, jawab Dion singkat. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam, disusul Kayla yang kaget mendengar berita itu. Kayla langsung terdiam sejak mendengar jawaban dari Dion. Mendengar kabar buruk tentang orang tua Dion, membuat Kayla merasa sedih sekaligus kasihan padanya. Masa tuanya harus dihabiskan di dalam tahanan dan sekarang sedang dalam masa kritis di sisa masa tahanannya yang akan berakhir 2 minggu lagi. Kayla berharap mantan papa mertuanya itu baik-baik saja agar bisa melihat cucunya. Setelah menjemput Leo di apartemen, Dion melakukan mobilnya ke rumah sakit. Dion mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi, membuat Kayla berulang kali harus mengingatkan Dion agar tetap hati-hati. Dion menggendong Leo, dia berjalan tergesa-gesa sembari menggandeng tangan Kayla tanpa sadar. Hal itu membuat Kayla harus setengah berlari agar tidak terseret. Sampainya di ruang UGD, Dion menurunkan Leo. Dia juga melepaskan tangan Kayla dari genggamannya. Dion berjalan menghampiri papanya yang tengah terbaring lemah dengan selang oksigen yang sudah terpasang. Kehadiran putranya membuat Surya mengukir senyum tipis di tengah rasa sakit yang terasa menghimpit. Pah, suara Dion tercekat. Dia meraih tangan papanya dan menggenggamnya. Mata Dion kembali berkaca-kaca. Dia berusaha menahan tangis melihat kondisi papanya yang terlihat tak berdaya. Kayla menggandeng Leo, mengajak Leo untuk ikut mendekat agar Papa Surya bisa melihatnya. Kayla berharap dengan melihat dan mengetahui siapa Leo, akan sedikit memberikan kekuatan untuk Papa Surya agar bisa bertahan. Pah, kini giliran Kayla yang menyapanya. Papa Surya terlihat kesulitan bicara hingga tidak berkata apapun saat Dion dan dia menyapanya. Maafin Kayla tidak pernah datang menjenguk Papa, ucapnya dengan tatapan sendu. Kayla kesini mengajak Leo, Kayla mendekatkan Leo pada Papa Surya. Ini cucu Papa, anak Dion. Tuturnya, air mata Kayla tumpah. Dia tidak bisa membendungnya. Terlalu menyesakkan dada. Saat mendengar Kayla menyebut Leo sebagai cucunya, mata Papa Surya langsung berkaca-kaca. Tek berselang lama meneteskan air mata. Tangannya mencoba meraih tangan Leo namun terlihat kesulitan. Leo, ayo peluk kakek, pinta Kayla. Leo yang saat di perjalanan sudah diberitahu perihal kakeknya, tanpa ragu mendekat dan memeluk Papa Surya. Kakek kenapa? Tanya Leo dengan tatapan polos. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada kakeknya. Tangis Papa Surya semakin pecah, terlihat dari air matanya yang semakin deras mengalir. Dia berusaha menyentuh Leo dengan susah payah, memandang lekat wajah Leo yang mirip dengan Dion. Tentu saja dia sangat terkejut, tidak menyangka kalau ternyata Dion dan Kayla sudah memiliki anak. Selama ini Dion tidak pernah mengatakan apapun perihal kehidupan rumah tangganya, selalu mengatakan jika dia dan Kayla baik-baik saja. Papa harus sembuh,
Leo pasti akan senang bermain dengan kakeknya. Ujar Dion. Saat ini sang papa butuh kekuatan untuk bertahan. Beberapa menit lagi akan dilakukan tindakan untuk operasi. Papa Surya merespon dengan anggukan kecil dan seulas senyum tipis. Dia terus menggenggam tangan Leo dan menatap wajahnya dengan mata berbinar. Asteris. Sudah lebih dari 30 menit, Dion masih terlihat gelisah. Dia terus mondar-mandir di depan ruang operasi. Papa Surya satu-satunya orang tua yang dia miliki saat ini. Terlepas dari kesalahannya yang telah mengakibatkan keluarganya jadi hancur hingga mama meninggal dunia, Papa Surya tetap berarti untuknya. Minum dulu, Kayla menyodorkan air mineral yang baru saja dia beli bersama Leo. Dion mengambil tanpa mengatakan apapun dan langsung meneguknya. Kamu harus tenang, aku yakin papa akan baik-baik, ucap Kayla. Dia tidak tega melihat Dion begitu gelisah dengan sorot mata sendu. Sebaiknya kamu duduk dulu, ajak Kayla. Tanpa ragu dia menggandeng tangan Dion dan menyuruhnya untuk duduk di samping Leo. Jangan sampai membuat Leo bingung karena melihat kamu seperti ini, tuturnya lagi. Dion masih diam, dia merangkul pundak Leo setelah duduk di sampingnya. Tersenyum pada Leo yang sejak tadi menatapnya. Doakan kakek agar cepat sembuh, ujar Dion pada putranya. Leo menganggukkan kepala. Kayla menatap Dion dengan tatapan iba, tidak tega melihat Dion sedih seperti itu. Begitu dokter keluar dari ruang operasi, Dion langsung menghampirinya, menanyakan kondisi sang papa pasca operasi. Namun jawaban dokter itu membuat gurat kesedihan di wajah Dion semakin bertambah. Dia semakin terlihat putus asa mendengar kondisi Papa Surya yang koma setelah operasi. Kini Dion hanya menunggu keajaiban untuk kesembuhan sang papa. Dia berdiri mematung di depan ruang ICU, menatap dari kaca kecil pada pintu itu. Kayla tidak bisa menahan tangis. Apa yang dialami oleh Dion saat ini, pernah dirasakan juga olehnya beberapa tahun silam. Perasaan tak menentu menunggu di depan pintu ICU saat papanya dalam keadaan koma. Kayla berharap hal buruk tidak terjadi pada Papa Surya. Dia tidak bisa membayangkan akan sehancur apa perasaan Dion jika itu terjadi. Ayo peluk papa, ajak Kayla. Dia mengajak Leo menghampiri Dion dan memeluknya bersamaan. Dion mematung mendapat pelukan dari Leo dan Kayla, namun seketika perasaannya jadi jauh lebih tenang. Jangan khawatir, kami ada di sini, ucap Kayla lembut. Percayalah, tidak akan terjadi hal buruk pada papa, ujarnya lagi. Dion mengangguk pelan dengan seulas senyum tipis. Perlahan Dion membalas pelukan mereka. Dia mendekap Kayla dan Leo. Bersambung. 41. Dion mulai bisa bernafas lega setelah dokter mengatakan masa kritis Papa Surya sudah terlewati. Meski sampai saat ini belum sadarkan diri karena masih dalam pengaruh anestesi. Ketakutan yang tadi sempat ada dipikirkan Dion, akhirnya tidak terjadi pada Papa Surya. Pulanglah, kamu dan Leo harus istirahat, ujar Dion. Dia menatap Kayla yang tengah duduk sembari mendekap Leo di sampingnya. Putra mereka terlihat bosan berada di rumah sakit dan terlihat mengantuk. Kayla melirik putranya. Sejak tadi memang Leo sudah merengek minta pulang, namun Kayla terus membujuknya agar tetap berada di rumah sakit untuk menemani Dion. Dia tidak tega harus meninggalkan Dion sendiri untuk menunggu Papa Surya. Takut kondisi Papa Surya kembali memburuk dan tidak ada orang di samping Dion untuk memberinya semangat. Tidak apa, kita akan tunggu sampai Papa siuman, tolak Kayla halus. Berharap sebentar lagi mantan papa mertuanya itu akan sadarkan diri. Leo mau pulang, rengek Leo pada Kayla. Kamu lihat, Leo sudah ingin pulang. Aku akan antar kalian sampai ke depan, tutur Dion sembari beranjak dari duduknya dan menggendong Leo yang terlihat mengantuk. Kayla jadi ikut beranjak, walaupun sebenarnya tidak ingin meninggal Dion menunggu di rumah sakit sendirian. Mereka jalan beriringan sampai keluar rumah sakit. Dion mencarikan taksi untuk mereka dan baru kembali ke dalam rumah sakit setelah taksi yang ditumpangi mereka sudah hilang dari pandangan. Kabar masuknya Papa Surya ke rumah sakit sudah didengar oleh keluarga Celina. Saat ini Papa Adiguna dan Mama Alisa sedang menjenguk ke rumah sakit. Kondisi Papa Surya sudah membaik pasca melewati masa kritisnya 3 hari lalu. Sebelum kedua orang tua Celina masuk ke kamar rawat inap, Dion sudah lebih dulu memberitahu mereka agar tidak membahas hubungannya dengan Kayla. Dion juga meminta pada mereka untuk menutupi perceraian,
Karena sampai saat ini Papa Surya tidak tahu kalau rumah tangganya dengan Kayla sudah berakhir sejak lama. Kalau begitu sebaiknya kalian menikah lagi saja, ujar Mama Alisa memberi usul. Mendengar hal itu, Dion dan Kayla saling pandang. Mereka sama-sama bingung dan tidak tahu harus menyetujui usul Mama Alisa atau menolaknya. Saat ini perasaan keduanya juga tidak menentu, mungkin tidak akan baik jika menentukan keputusan terburu-buru. Mereka tentu saja tidak mau mengalami kegagalan lagi. Terutama Kayla yang sudah 2 kali menikah. Kami akan pikirkan nanti mah, sahut Dion. Setidaknya sampai kondisi Papa sehat seperti sebelumnya, tuturnya. Mama Alisa hanya mengangguk setuju, lagi pula dia hanya memberi usul, tidak untuk memaksa mereka. Kami masuk dulu, pamit Papa Adiguna. Dia ingin melihat Surya yang dulu pernah menjadi pesaingnya di dunia bisnis. Keduanya masuk ke kamar inap Papa Surya, meninggalkan Kayla dan Dion berdua di depan ruangan itu. Sudah waktunya makan malam, ujar Dion sembari melirik arlojinya. Ayo makan, Dion mengajak Kayla untuk ikut dengannya, namun dia sudah jalan lebih dulu tanpa menunggu jawaban dari Kayla. Sambil menghela nafas, Kayla bergegas membuntuti Dion. Mengikuti Dion di belakang kemanapun dia melangkah. Au! Petik Kayla saat tak sengaja menabrak Dion yang tiba-tiba berhenti melangkah. Keningnya sampai membentur punggung lebar Dion hingga mundur beberapa langkah. Dion berbalik badan, menatap Kayla dengan dahi yang berkerut. Kenapa Di? Kayla menatap bingung. Kamu mau ikut masuk? Tanya Dion datar. Kayla semakin bertambah bingung karena Dion menjawabnya dengan balik bertanya. Tak hanya itu, pertanyaan Dion juga aneh. Entah ikut masuk kemana? Kantin rumah sakitnya saja masih jauh. Masuk kemana? Tanya Kayla lagi. Kamu tidak tahu sedang ada di mana? Seru Dion sembari mengarahkan pandangan mata ke semua sudut ruangan, seolah memberikan kode pada Kayla agar ikut melihat sekelilingnya. Betapa terkejutnya Kayla saat menyadari dirinya sudah masuk ke area toilet laki-laki. Matanya membulat sempurna, perlahan wajahnya merona karena malu. Tak hanya mau pada Dion, tapi malu pada semua laki-laki yang sejak tadi lalu lalang di sekitarnya dengan tatapan aneh. Aark! Kayla berteriak sembari berlari keluar. Dia menjauh dari sana dan terus menundukkan kepala. Untung saja keadaan di depan toilet cukup sepi. Dion mengulas senyum geli melihat Kayla berlari keluar. Kalau saja tadi dia tidak menghentikan langkah, pasti saat ini Kayla sudah ikut masuk ke dalam toilet bersamanya. Asteris. Sejak Dion keluar dari toilet sampai saat ini berada di kantin, Kayla terus diam dan menundukkan kepalanya. Dia masih malu dengan kejadian tadi sampai tidak berani menatap Dion. Cepat makan, setelah ini aku antar kamu pulang, ucap Dion. Kayla mengangguk, dia lalu mulai menyantap makanannya yang baru saja diantarkan ke meja mereka. Kalian harus pindah lagi ke apartemenku, tutur Dion. Kali ini Kayla mengangkat wajahnya untuk menatap Dion. Pindah lagi, tanyanya sedikit malas. Pasalnya sudah nyaman tinggal berdua dengan Leo. Setelah pulang dari rumah sakit, Papa akan tinggal denganku. Kamu pikir Papa tidak akan bingung kalau suami istri tinggal terpisah? Seru Dion. Kayla diam sejak untuk mencerna ucapan Dion. Dia baru ingat kalau saat ini sedang berperan sebagai suami istri di depan Papa Surya. Memang benar yang dibilang oleh Dion. Papa Surya hanya tahu kalau mereka masih berstatus suami istri, mencurigakan jika tidak tinggal dalam satu rumah. Aku mengerti, ujar Kayla pasrah. Sebenarnya sedikit malas, tapi semua ini juga demi kebaikan Papa Surya agar kondisinya tetap stabil. Jika mengatakan secara langsung tentang kondisi rumah tangga putranya, pasti Papa Surya akan sedih dan bisa saja mempengaruhi kesehatannya. Selesai makan, Dion dan Kayla kembali menemui Papa Surya untuk memberitahunya kalau mereka akan kembali ke apartemen untuk mengantar Kayla pulang. Besok saja kamu datang lagi, kamu juga harus istirahat. Sudah 3 hari kamu menginap di sini, ujarnya pada Dion. Kondisi Papa sudah membaik sekarang, kalau nanti butuh sesuatu, Papa bisa memanggil suster. Papa Surya merasa kasihan pada Dion yang harus 24 jam berada di rumah sakit. Pergi hanya untuk mengantar Kayla atau Leo saja jika mereka datang. Selama 3 hari Dion tidur di rumah sakit menemaninya. Tidak apa-apa, di sini juga bisa istirahat. Sama saja, sahut Dion. Tapi di rumah ada Leo, kasihan Leo terlalu lama ditinggal papanya.
Sudah pulang saja, besok kamu bisa menemani papa lagi. Ujar Papa Surya. Dia sedikit memaksa Dion untuk tidak kembali ke rumah sakit. Sepertinya Papa Surya berusaha untuk memahami perasaan cucu dan menantunya. Berpikir jika mereka akan merindukan Dion setelah 3 hari tidak berada di apartemen bersama Dion. Melihat sang papa yang bersikeras memaksanya untuk pulang, akhirnya Dion memutuskan untuk tidak kembali lagi ke rumah sakit setelah mengantar Kayla. Dan begitu sampai di apartemen Kayla, Leo juga menahannya agar tidak pulang. Terus meminta untuk digendong dan memintanya untuk tidur berdua. Bersambung 42. Kayla menghela nafas sambil menjatuhkan tubuhnya di ranjang. 2 hari belakang sibuk memindahkan barang-barangnya di apartemennya ke apartemen Dion. Besok Papa Surya sudah diperbolehkan pulang, itu sebabnya hari ini Kayla sibuk sejak pagi merapikan apartemen Dion untuk menata kembali barang-barangnya. Dia juga menata dan merapikan kamar yang akan ditempati oleh Papa Surya. Sejak tadi siang dia hanya berdua dengan pengasuh Leo, karena setelah makan siang, Dion dan Leo pergi ke rumah sakit untuk menemani Papa Surya. Kayla menatap langit-langit kamar, pandangan matanya mulai mengitari ke semua sudut kamar milik Dion. Mulai besok dia terpaksa harus tidur satu kamar dengan mantan suaminya itu. Entah apa jadinya, Kayla bahkan tidak berani membayangkan hal itu. Sudah pasti dia malu dan merasa canggung jika harus berada dalam satu kamar berdua dengan Dion. Bagaimana ini? Gumam Kayla. Dia bertanya pada dirinya. Entah harus sampai kapan dia dan Dion akan berpura-pura masih menjadi sepasang suami istri di depan Papa Surya. Sandiwara ini memang baik untuk menjaga kondisi Papa Surya pasca operasi, tapi tidak baik untuk dirinya dan juga Dion. Tinggal berdua dalam satu atap saja tidak baik untuk mereka yang tidak memiliki ikatan pernikahan, tapi mereka justru akan tidur di dalam kamar yang sama. Kayla berharap semua sandiwara ini tak akan lama, perlahan bisa memberitahu kebenarannya pada Papa Surya pelan-pelan, paling tidak menunggu sampai kondisinya lebih stabil. Rasa lelah dan kantuk menjadi satu, pandangan mata Kayla perlahan mulai berkabut, semakin lama terbawa ke alam mimpi. Dia tidur dengan nyenyak di atas ranjang yang sudah bertahun-tahun ditiduri oleh Dion. Dalam keadaan memakai hot pants dan kaos polos yang longgar, Kayla terlihat sangat nyaman tidur dengan posisi terlentang dan kaki yang menjuntai ke lantai. Dion pulang ke apartemen sembari menggendong Leo yang tertidur. Dia bergegas pergi ke kamar Leo untuk membaringkan putranya di sana. Leo terlihat kelelahan, padahal di rumah sakit hanya bercanda dengan Papa Surya dan sibuk dengan mainannya. Dia juga berlari ke sana kemari saat berada di sana. Dion keluar kamar setelah membaringkan Leo di ranjang. Dia lalu pergi ke kamarnya, berniat untuk mandi. Meski sempat menanyakan keberadaan Kayla dalam hati, namun Dion tidak berniat mencarinya. Dia ingin buru mandi lebih dulu karena merasa panas. Setelah masuk dan menutup pintu, Dion berdiri di tempat. Sorot matanya menatap wanita cantik yang tengah tertidur pulas di ranjangnya. Tanpa sadar dia menelan selaiva setelah memfokuskan pandangannya pada kedua paha Kayla yang terbuka dengan kain minim yang hanya membalut setengah pahanya. "Apa kamu ingin menggodaku?" gumamnya dengan sudut bibir yang terangkat. Dion berjalan menghampiri ranjang, pandangan matanya terus fokus pada sesuatu yang membuat tubuhnya terasa semakin panas. Berhenti tepat di depan Kayla, Dion menatap wajah Kayla beberapa saat, raut wajah yang terlihat sangat kelelahan. Manik matanya perlahan turun ke bawah, Dion tersenyum semirik memandangi sesuatu di balik baju Kayla. "Sepertinya kamu sudah siap," seru Dion. Dia sengaja mengeraskan suaranya agar didengar oleh Kayla. "Jadi bagian mana dulu yang harus aku sentuh?" serunya lagi. Kayla mulai menggeliat, suara Dion berhasil masuk ke alam mimpi dan berhasil membangunkannya. Kayla melonjak kaget melihat wajah Dion yang sangat dekat dengannya. Kakinya yang menjuntai digerakkan dengan kencang hingga menendang bagian sensitif milik Dion yang berdiri di depannya. Pekik Dion sembari beranjak dari hadapan Kayla dan memegangi bagian yang terkena tendangan kaki Kayla. Menyadari hanya memakai hot pants, Kayla menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Dia lalu turun dari ranjang, menatap Dion yang kesakitan dengan jantung yang berdetak kencang karena takut. Maaf Di, aku tidak sengaja, ucap Kayla terbata. Dia perlahan berjalan menjauh, berniat untuk keluar dari kamar.
Sayangnya Dion menyadari hal itu dan enggan membiarkan Kayla keluar begitu saja setelah menendang aset berharganya. Dion berlari cepat ke arah Kayla dan mencekal tangannya. Setelah melukainya, "Kamu mau pergi begitu saja?" ujar Dion. Wajah Kayla berubah pucat, berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Dion. "Aku bilang tidak sengaja," seru Kayla. "Tidak sengaja. Sudah 2 kali kamu membuatnya kesakitan. Kamu ingat saat lulutmu menekannya?" ujar Dion mengingatkan. Kayla tidak bisa berkata-kata setelah Dion mengingatkannya dengan kejadian waktu itu. Dia bingung harus berkata apa lagi untuk memberikan pembelaan. "Saat itu kamu bisa lolos, tapi kali ini kamu harus bertanggung jawab," pinta Dion dengan nada bicara dan tatapan mata yang serius. Kayla menggeleng cepat sebagai penolakan. Mana mungkin dia mau bertanggung jawab jika Dion meminta hal-hal yang di luar batas. Cukup 1 kali saja dia melakukan kesalahan pada saat terjebak di Bandung. "Aku benar-benar tidak sengaja kenapa harus ada pertanggungjawaban segala?" protes Kayla. "Lepas, aku mau keluar." Kayla menarik tangan Dion agar melepaskan genggaman tangannya. "Tidak akan," jawab Dion enteng. "Sebelum menyembuhkannya, kamu tidak bisa keluar dari kamar ini," tuturnya serius. "Are you kidding?" Kayla menatap kesal. "No," jawab Dion cepat. Kayla membulatkan matanya. Lepas," teriaknya. "Jangan berisik, Leo sedang tidur. Aku ingin mandi, setidaknya kamu bisa memandikannya sebagai bentuk tanggung jawab," tutur Dion dengan senyum penuh arti. Dia sedang membayangkan Kayla memandikan keris saktinya. "Ayo ke kamar mandi." Dia menarik tangan Kayla, hal itu semakin membuat Kayla membulatkan mata karena panik. "Maaf kamu sendiri yang memintanya," ujar Kayla. Dia lalu menginjak kaki Dion dengan menghentakkan kaki sekuat mungkin. "Arg!" teriak Dion kesakitan. Saat itu juga Dion melepaskan tangan Kayla dan memberikan celah bagi Kayla untuk lari dan keluar dari kamar. "Kayla!" teriak Dion geram. "Lihat saja nanti setelah papa pulang, apa kamu masih bisa melarikan diri?" ujar Dion dengan senyum kepuasan di wajahnya. Kayla yang baru saja membuka pintu, seketika diam mematung dengan rasa takut yang berkali-kali lipat. Entah bagaimana dia bisa kabur dari kamar Dion jika Papa Surya sudah tinggal di apartemen ini. Sudah pasti akan menimbulkan kecurigaan jika dia tidur di kamar Leo. Mau pasrah atau dengan cara pemaksaan?" ujar Dion lagi. Dia menahan tawa melihat wajah pucat Kayla. "Dasar menyebalkan," cibir Kayla ketus. Dia lalu menutup kasar pintu kamar. Dion bergegas pergi ke dapur, masih dengan membalut tubuh bagian bawahnya dengan selimut. Kayla mengambil air dingin dan meneguknya hingga tak tersisa. Dia tidak habis pikir dengan sikap Dion. Terkadang membuatnya bingung, kesal, merasa tersentuh dan terkadang membuatnya sampai senam jantung karena kemesumannya. Kenapa dia jadi semakin aneh? Gumamnya tak habis pikir. **43. Leo terlihat senang saat Papa Surya sampai di apartemen. Dia terus duduk di samping kakeknya itu dan mengajaknya berbicara. Dion mengukir senyum melihat kedekatan keduanya yang tak kurang dari seminggu dan kini terlihat semakin akrab. Kondisi kesehatan Papa Surya yang cepat membaik, sepertinya dipengaruhi oleh kehadiran Leo. Anak laki-laki itu seperti menjadi kekuatan tersendiri untuk Papa Surya. Dion beranjak dari duduknya, memberikan Leo dan sang papa berdua di dalam kamar. Lagi pula keduanya sedang asik sendiri sampai melupakan keberadaannya yang sejak tadi hanya menyimak pembicaraan mereka. Harum masakan membuat Dion merubah tujuan, dia jadi berbelok ke arah dapur untuk memastikan wangi masakan kesukaan sang papa. Sudah lama dia tidak mencium wangi masakan ini, terakhir kali sebelum Papa Surya di penjara dan rumah belum disita. Kayla yang dulu sering memasak makanan ini, dibuat khusus untuk kedua mertuanya. Dion menghentikan langkah, berdiri tak jauh dari Kayla yang terlihat sibuk di dapur. Sebagian makanan bahkan sudah tertata di meja makan, lengkap dengan buah yang sudah dikupas dan dipotong. Dia masukkan ke dalam cup. Dion mengukir senyum, dia ingat masa-masa itu. Kehangatan dan keromantisan dalam keluarga beberapa tahun silam. Masa-masa yang sempat ingin dia hapus dari ingatannya karena terlalu menyakitkan harus berakhir tragis. Sang mama meninggal dunia, Papa Surya ditetapkan sebagai tersangka, seluruh harta dan aset kekayaan keluarga lenyap begitu saja, belum lagi Kayla yang memilih pergi dari hidupnya.
Terlalu menyakitkan hingga Dion enggan mengingatnya kembali. Tapi kali ini dia justru tersenyum karena mengingatnya. Merasa rindu dan ingin kembali pada masa itu. Mematikan kompor dan memindahkan masakan di mangkuk besar, Kayla membawanya untuk diletakkan di meja makan. Saat berbalik badan, dia terlihat terkejut melihat Dion yang berdiri mematung dengan senyum yang terukir di bibirnya. Laki-laki itu terlihat sedang melamun, bahkan tidak sadar saat ini ditatap oleh Kayla. Sedang apa?" tegur Kayla. Dion yang tersadar, langsung menggelengkan kepalanya dan pergi begitu saja. Kayla sampai mengerutkan dahi melihat sikap aneh Dion, tapi kemudian kembali sibuk dengan pekerjaannya. Mereka sudah duduk di depan meja makan setelah Kayla memanggilnya untuk makan siang. Papa Surya terlihat senang bisa merasakan kembali masakan menantunya. "Terima kasih nak, akhirnya papa bisa makan masakan kamu lagi setelah bertahun-tahun," ucapnya. "Pasti masakan kamu semakin enak," pujinya. Kayla mengukir senyum, tapi ada rasa bersalah di balik senyum itu. Papa Surya pasti kecewa karena selama berada ditahan tidak pernah dijenguk olehnya. "Maafin Kayla Pak, selama ini tidak pernah datang menemui papa," ucap Kayla lirih. Entah bagaimana anggapan Papa Surya terhadapnya. Papa Surya hanya tahu kalau pernikahan Kayla dengan Dion masih baik-baik saja, pasti kecewa karena menantunya tidak pernah menjenguknya atau sekedar menitipkan makanan pada Dion saat Dion menjenguknya. "Tidak apa, Papa bisa mengerti. Kamu sudah berjuang keras demi membantu Dion memulihkan ekonominya, belum lagi harus mengurus Leo. Pasti kamu dan Leo mengalami masa-masa yang sulit," tuturnya sendu. Kayla mengerutkan dahi, dia tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh Papa Surya. "Sebaiknya makan dulu, kita bicara lagi nanti," ujar Dion. Dia terlihat sengaja mengakhiri pembicaraan di antara Papa Surya dan Kayla, seolah ada sesuatu yang tidak ingin terbongkar saat itu juga. Kayla jadi menatap curiga pada Dion. Entah hal apa yang diceritakan oleh Papa Surya tentangnya selama ini. Kayla merasa Dion membuat imagenya tetap baik di mata Papa Surya. Sedangkan dia sudah meninggal Dion dan memberikan luka di hatinya. Suasana di apartemen terasa hangat karena kehadiran Papa Surya. Seharian menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga untuk mengobrol. Kini mereka sedang menonton kartun kesukaan Leo setelah makan malam. Leo sangat lengket dengan Papa Surya. Sejak Papa Surya datang tadi pagi, Leo selalu berada di sampingnya. "Leo, ayo tidur sayang," ajak Kayla. Selain ingin menyuruh Leo tidur, Kayla juga ingin menghindari agar tidak tidur satu kamar dengan Dion. Dengan alasan menemani Leo tidur, Kayla akan ikut tidur di kamar itu. "Biar sama papa saja, papa ingin tidur dengan cucu papa yang tampan ini," ujar Papa Surya sembari mendekap bahu Leo. "Ayo Leo, tidur sama kakek," ajaknya. Leo mengangguk patuh. "Leo mau tidur sama kakek, Mah," ucap Leo. "Selamat malam Mama, Papa," serunya dengan melambaikan tangan pada Dion dan Kayla. "Selamat malam jagoan Papa." Dia mendekat dan mencium kening Leo. Berbeda dengan Kayla yang langsung ciut lantaran kehilangan celah untuk menghindari Dion. Kayla menghela nafas melihat Papa Surya dan Leo masuk ke dalam kamar Leo. Kalau sudah seperti ini, dia tidak akan mungkin bisa tidur di kamar lain selain kamar Dion. Tidak mungkin jika dia tidur di kamar yang sudah dipersiapkan untuk kamar Papa Surya. Walaupun malam ini Papa Surya tidur kamar Leo. "Sudah aku bilang, pasrah saja," kata Dion dengan nada penuh kepuasan. "Atau kamu lebih suka menggunakan cara pemaksaan?" tanyanya. Dia menahan senyum sembari beranjak dari duduknya dan berlalu dari hadapan Kayla. Kayla melongo menatap kepergian Dion. Keringat dingin tiba-tiba bermunculan di pelipisnya. Mungkinkah hal itu akan terjadi untuk kedua kalinya? Apa Dion benar-benar tega melakukan hal itu lagi padanya? Kayla jadi bertanya-tanya dengan wajah yang mulai berubah pucat. Kalau nanti dia melawan dan berteriak meminta tolong, pasti Papa Surya akan mengetahui yang sebenarnya. Kayla takut hal itu akan mengganggu kesehatan Papa Surya yang baru saja pulang dari rumah sakit. "Ya ampun, kenapa sejak tadi aku tidak terfikir hal ini?" gumam Kayla. Senyum lega mengembang di bibirnya. Dia lalu berbaring di sofa, dengan alasan ketiduran saat menonton televisi, dia tidak akan masuk ke kamar Dion. "Oke Kayla, malam ini kamu selamat,"
Gumamnya lirih sembari memejamkan mata. Tidak peduli meski harus tidur di sofa, asal tidak tidur di kandang buaya. Apanya yang selamat? Suara Dion membuat Kayla melonjak kaget. Dia bahkan langsung berdiri. Matanya membulat sempurna melihat Dion yang tengah berdiri di belakang sofa. Entah bagaimana buaya itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia bahkan mendengar ucapannya. Jadi kamu lebih memilih tidur di sofa dibanding di ranjang yang empuk itu? Tanya Dion. Dia berjalan memutari sofa untuk mendekat pada Kayla. Jangan macam-macam, pinta Kayla sembari berjalan mundur. Aku setuju tidur di kamarmu, tapi tidak untuk berbuat hal aneh. Tuturnya. Kayla memang tidak keberatan satu kamar dengan Dion untuk sementara waktu asal Dion bisa menahan diri tidak menyentuhnya. Hal aneh seperti apa? Coba katakan padaku, ucap Dion memancing. Dia terus berjalan maju, sedangkan Kayla berusaha untuk terus menghindar dengan berjalan mundur. Kamu benar-benar? Kayla menghembuskan nafas kasar, dia sampai tidak bisa berkata-kata menyikapi sikap aneh Dion. Cepat ke kamar atau mau aku gendong? Dion memberikan penawaran yang membuat Kayla semakin kesal. Kamu benar-benar menyebalkan, pekik Kayla. Dia mendorong Dion dan berlalu dari hadapannya dengan wajah yang cemberut. Pada akhirnya Kayla tetap masuk ke dalam kamar Dion. Bersambung,